Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, sahabatnya dan juga para pengikutnya yang setia dengan ajarannya hingga akhir zaman. Alhamdulillah, anak-anakku sekalian dan para asatidzah yang dirahmati Allah, kita bisa lanjutkan kembali kajian kita tentang negeri-negeri muslim yang terjajah. Ini salah satu kitab, salah satu buku yang menjadi penunjang, pilar utama seorang menjadi politisi yang ulung. Nanti harus menguasai minimal 4 kitab ini. Apa itu? Kitab Negeri Muslim yang Terjajah, kitab Mafahim Siyasiyah, kemudian Afkar Siyasi, dan terakhir Nazarat Siyasi. Nah, kita bahas bab kedua ya, tentang Kashmir. Ya, India, jadi negara India telah melakukan aksi brutalnya dalam menumpas Kashmir dengan dalih bahwa tindakannya itu adalah untuk mencegah teroris dan terorisme. India ingin mengendalikan persoalan tersebut agar dapat memberi kesan kepada sebagian masyarakat bahwa Kashmir adalah bagian dari kekayaan Hindustan. Mereka menyatakan bahwa sejak dahulu wilayah tersebut berada di bawah kekuasaannya, dan bangkitnya kaum muslimin Kashmir yang menolak kekuasaan India merupakan aksi pemisahan diri dari negara India. Karenanya India berhak untuk menghancurkan mereka. Begitulah mereka menggambarkan persoalan Kashmir dengan penuh kepalsuan. Ya. Padahal hakikat persoalannya adalah bahwa Kashmir merupakan negeri Islam. Harus diingat nih, ini banyak dilupakan. Kashmir adalah negeri Islam. Ya. Bahkan seluruh India pun telah ditaklukkan oleh kaum muslimin. Kaum muslim telah memeranginya setelah sekian lama negeri itu berada dalam kegelapan. Kekuasaan Islam berlanjut di sana hingga pertengahan abad ke-19, yaitu saat Inggris mencaplok sebagian besar wilayah India, lalu melakukan penindasan dan penghancuran secara biadab, baik terhadap manusia, pepohonan maupun bangunan. Jadi Inggris itu mengambil alih India, ya, sampai-sampai menghancurkan orang-orangnya dan juga bangunannya, sehingga orang India saat ini seolah-olah hilang akar sejarahnya dengan Islam. Walaupun mungkin masih ada sisa-sisa yang tidak dihancurkan, misalnya Taj Mahal. Itu juga sebenarnya bukan peninggalan Islamnya, itu adalah bangunan makam dari permaisuri raja. Nama istrinya itu Mumtaz Mahal. Ya. Jadi saking dia ini nggak bisa move on, si raja ini ditinggal meninggal sama istrinya, ya kan? Ya, memang digambarkan istrinya itu ya mereka ini waktu itu sangat kaya raya ya, gemerlap. Sampai ya karena memang tadi kekuasaan Islam itu mampu memberikan kekayaan dan kesejahteraan pada saat itu yang menjadi gubernurnya.
Jadi dia bikin itu makamnya itu dengan batu marmer dan bangunan yang sangat indah sampai sekarang. Ya, itu sebagai peringatan. Kayak masjid bangunannya. Karena apa? Memang itu tadi ada dipengaruhi oleh Islam. Tapi Inggris kemudian menghancurkannya. Sampai-sampai Kashmir itu pun diambil alih, tentu karena itu wilayahnya juga adalah bagian dari India, maka ya pada saat itu jadilah Kashmir ya menjadi negeri kaum muslimin yang terjajah. Coba kalian tahu, siapa yang tahu wilayah India di peta? Ada yang tahu? Hah? Mana India? Ada yang tahu? Cung tangannya. Hah? Ngaco. Tahu nggak? Tahu nggak? Serius ini. Tahu nggak di peta sana? Ada yang tahu? Tahu mana? Coba. Nggak ada yang angkat. India tahu nggak? Hah? Halo. Waktu itu pernah saya suruh untuk melihat. Coba tunjukin. Siapa yang berani nunjukin? Jangan asatiza. Siapa? Asatiza udah tahu. Coba siapa? Hah? Coba Aulia. Coba mana? Tunjukin. Nggak apa-apa. India. Mana? Tahu? Kasih tahu. Nah, coba yuk Aulia. Ayo bangun. Mana India? Mana bagian Kashmir? Nah, lihat ke situ. Ntar ayo tunjukin situ. Coba lihat. Nah, ini harus tahu ini. Kalau kemarin Palestina sudah. Kashmir, mana Kashmir? Mana India? Ya, nah. Mana? Nah, iya. Itu India. Ya, India dengan ada Kashmir bagian atasnya. Tahu gak nih? Ini suruh ngacung gak ada yang ngacung. Jangan-jangan malu ya. Harus tahu ini, makanya kita sediakan peta di situ. Ya, lihat itu tempat negeri kaum muslimin. Ya, yang dikuasai oleh orang kafir sekarang. Dan termasuk negara yang berpenduduk terbesar di dunia. RRC, India, Amerika. Itu termasuk negara berpenduduk terbesar di dunia. Banyak penduduknya. Banyak yang kaya raya, banyak yang pintar, banyak juga yang kumuh. Banyak. Itu adalah saudara kita, kaum muslimin di Kashmir, yang dibantai, betul-betul dikatakan dibantai oleh India ini. Tadi kita sudah buka di situ. Ya. Tahu ya? Nah, lihat-lihat di situ. Nanti jadi PR lagi nih. Ya. Nah, Kashmir merupakan negeri Islam yang telah ditaklukkan kaum muslimin. Islam masuk ke sana pada akhir abad pertama Hijriah. Nah, jadi masa-masa awal abad pertama Hijriah yang dilakukan oleh ekspedisi penaklukan atau futuhat yang dipimpin oleh Muhammad bin Qasim. Ekspedisi itu sengaja dibentuk ya untuk wilayah Sind dan India, ya, yang dimulai pada tahun 94 Hijriah, 712 Masehi. Coba, sudah India itu ditaklukkan 712 Masehi, Indonesia masih pakai nulis di atas batu, ya kan? Prasasti batu tulis pertama di Bogor. Halo, nih mana orang Bogor? Ah, itu ada batu tulis di situ. Itu batu. Di atas batu tahun 700 sekian Masehi, tahun 800 bahkan ya baru nulis di atas batu. Tapi kaum muslimin sudah sampai ke India untuk ngapain? Tadi futuhat ya, makanya luar biasa. Penyebar luasan Islam semakin meningkat di wilayah tersebut maupun di sebagian besar wilayah India lainnya pada masa Khalifah Abbasiyah yakni Al-Mu'tasim pada tahun 218 sampai 225 Hijriah, 833 sampai 839 Masehi. Kekuasaan Islam berlanjut bahkan semakin meluas hingga menjangkau seluruh anak benua itu yang hari ini meliputi negara India, Pakistan, Kashmir dan Bangladesh. Tadi ditunjukkan. Tahu ya? Kashmir, India, Bangladesh, Pakistan. Pakistan agak di atasnya sedikit. Ini sudah kemudian dalam wilayah kaum muslimin. Ini wilayah kita, negeri kita,
sama seperti negeri Palestina, ya kan? Sama seperti negeri Saudi, Semenanjung Arabia, sama seperti Malaysia, sama seperti beberapa negara-negara lain, Ethiopia, Mesir. Ini adalah negeri kaum muslimin. Ya. Lalu di sini dikatakan Inggris memerangi anak benua India pada tahun 1819 Masehi. Coba lihat waktunya, rentang waktunya. Jadi 1 abad India itu bersama kaum muslimin. Mereka memperoleh perlawanan keras dari kaum muslimin. Perang terus berlanjut antara Inggris dan dibantu oleh sebagian kekuatan kufur, yakni Hindustan, Sikh dan orang-orang Buddha dan lainnya, dengan pemerintahan Islam yang telah ada di anak benua tersebut. Inggris tidak mampu bertahan dan menguasai anak benua itu, kecuali setelah 27 tahun melakukan perang secara terus-menerus terhadap kaum muslimin, atau terjadi di tahun 1846 Masehi. Bayangkan, perang 27 tahun terus-menerus. Ya, baru itu pun ya setelah dibantu sama orang-orang Sikh, orang-orang Buddha, orang-orang yang di situ, para pengkhianat. Ya. Jadi sebenarnya Inggrislah yang merampas wilayah India tadi, wilayah kaum muslimin, wilayah anak benua tadi di Asia Tengah itu. Itu luas sekali loh, besar, dan itu adalah termasuk wilayah yang subur karena banyak sungai besar dan juga tadi ya hutan dan sebagainya sampai sekarang. Ya, jadi di India itu sebenarnya kalau kita mau lihat cuma terkenal sekarang film India ya, aca gitu. Film India ya. Nah, tahu film India? Kedengarannya gitu, ya kan? Padahal itu adalah negeri dengan kekayaan yang luar biasa. Ya, bahkan orang-orangnya pun pinter-pinter, terkenal. Ya, ahli teknologi nuklir itu banyak. Ini bukan karena mereka itu punya keturunan tidak, tapi memang ya itulah Allah memberikan anugerah, memberikan keutamaan kepada kaum muslimin di mana saja. Ya, kekayaan negeri kaum muslimin. India. Ya, kenapa kok nggak kemudian kita katakan India di sini dan Kashmir? Nanti dijelaskan di belakang ya. Setelah itu barulah Inggris mampu meluaskan kekuasaannya di wilayah tersebut, lalu membaginya menjadi 3 bagian. Satu bagian langsung diperintah Inggris yang mencakup 55% dari anak benua. Di bagian ini jumlah populasi kaum muslimin sangat besar. Sebagian lainnya diperintah melalui para penguasa wilayah lokal, yaitu Hindustan dan kaum muslimin sendiri, yang mencakup 565 wilayah pemerintahan otonom. Bayangkan, kalau Indonesia cuma 37 provinsi sekarang wilayah otonomnya, walaupun ada kabupaten dan sebagainya ya. Tapi di India itu besar sekali, lihat, dibandingkan dengan Indonesia. Coba lihat situ ya, itu besar sekali wilayahnya, luas, terbagi menjadi 565 wilayah pemerintahan otonom. Bagian ketiga adalah Kashmir yang disewakan kepada Hindustan. Kata Inggris itu disewakan selama 100 tahun berdasarkan ketentuan perjanjian Amsar yang ditandatangani di Amritsar ya, sehingga dikenal dengan kesepakatan Amritsar, maaf ya, Amritsar ya. Kesepakatan itu berlaku mulai dari tahun 1846 hingga 1946. Nah, dengan demikian Kashmir, sebuah negeri Islam, diperintah oleh Hindustan sebagai pelaksanaan dari kesepakatan sewa tersebut. Ini kejamnya Inggris.
tahu wilayah itu adalah wilayah negeri kaum muslimin, banyak kaum muslimin di situ, ya, malah kemudian disewakan kepada pemerintahan Hindu. Sekarang pun di India itu diperintah oleh partai Hindu. Coba bayangkan, ya, dengan sistem yang tidak Islam. Ini ya. Nah, luas yang kita bahas sekarang Kashmir. Nah, yang kita bahas Kashmir sekarang, ya. Luas areal Kashmir mencapai 217.935 km persegi yang mencakup wilayah Pakistan, India, Cina serta Afghanistan. Jadi itu bagian atas. Nanti kalau di situ ada India, Pakistan, ya, ada Afghanistan. Itulah kewilayahan Kashmir sebenarnya. Ya. Jumlah penduduknya mencapai 12 juta jiwa. Ya, memang pada waktu itu masih sedikit, ya, semuanya itu memang, ya. Yang terdiri dari 85% kaum muslimin, sisanya 15% berupa kelompok lainnya seperti Hindustan, Sikh dan orang-orang Buddha. Para penakluk kaum muslimin memberikan nama bagi Kashmir sebagai atap dunia, yaitu surga Allah di bumi. Masya Allah. Nah, ini tadi saya katakan, ya. Karena bagusnya sumber makanan yang ada, hutannya yang luas, sumber daya alamnya yang melimpah, dan memiliki puncak-puncak gunung tertinggi di dunia, yaitu Himalaya. Kashmir adalah negeri yang kaya dengan air dan sungai. Di dalamnya terdapat sungai Sind, ya, Jilhim dan Ginab. Secara umum, negeri Kashmir berada pada ketinggian 1200 meter di atas permukaan laut. Dingin, sejuk. Masya Allah, ya. Dan menjadi lalu lintas bebas, ya, terkenal, yang menjadi penghubung satu-satunya antara Cina dan Pakistan. Peninggalan intan, ada yakut di negeri itu, baru-baru ini tahun 83 ditemukan, ya. Ya, telah dilakukan dan menjadi alasan bagi India untuk semakin kuat menduduki Kashmir dan melanjutkan kekuasaannya di sana. Tuh bayangkan, sudahlah negerinya di atas gunung 1200 meter persegi, 1200 meter di atas permukaan laut, ya. Luas, gunung-gunung tertinggi, hutan yang banyak, ya kan, air yang berlimpah. Masya Allah. Coba ditemukannya itu, kalau kita nemuin apa, batu-batu, batu Garut, ya, batu akik-akik gitu, ya, batu Garut, batu apa. Di sana itu ketemunya yakut. Itu yakut yang kecil saja itu sudah mahal. Permata, ya, warna kuning. Yakut itu khasnya dengan kuning. Coba bayangkan, dan itu berlimpah. Insya Allah. Bayangkan, itu yang menjadi salah satu keinginan India untuk terus menguasai Kashmir. Bayangkan, ya. Dan penduduknya betul-betul dalam suasana yang wah sejahtera, ya kan? Kenapa? Karena tadi berlimpah kekayaan, ya. Kenapa? Ya, itulah Kashmir, ya, yang diduduki oleh Inggris, negara perampas yang kejam. Inggris ini kejam sekali ini, ya. Dirampas dari kaum muslim penduduk Kashmir, ya. Lalu mereka sewakan kepada Hindustan yang sangat memusuhi kaum muslimin. Saat ini mereka menyatakan bahwa Kashmir adalah milik negara India, dan perlawanan kaum muslimin Kashmir terhadap mereka merupakan aksi teroris dan penyerangan. Itu yang dibilangnya oleh mereka. Ya, loh, jangan ngantuk. Tuh Kashmir, ya. Kalian harus tahu ini negeri kita nih. Loh, buat apa saya masih belajar agama? Loh, ini negeri kaum muslimin, harus kita bebaskan nanti. Di samping Palestina, ya, kaum Palestina jelas di situ ada tempat suci kaum muslimin, ada Baitullah, ya, Al-Quds. Coba Kashmir
ternyata kalau dikatakan di sini seolah-olah seperti surga yang potongan surga yang jatuh ke bumi, yang diletakkan di bumi. Di mana? Di Kashmir itu. Ya, kalau saya cuma lihat dari foto-foto, banyak itu. Kalau kalian nanti mau lihat foto-fotonya itu, ya boleh nanti kapan movie time-nya itu lihat itu. Negeri situ, luar biasa. Padang, savana, padang rumput, ya kan. Kemudian juga lembah itu, nggak boleh tidak. Nah, tadi mungkin ada berapa yang tidak tahu. Yang sudah tahu ya sudah, ya kan. Nah, harus tahu di situ Kashmir mana. Kita pelajari. Mana Pakistan, mana Afghanistan, mana Bangladesh, mana India, Tiongkok di situ. Lihat di situ. Kawasan itu adalah kawasan bagi ya istilahnya itu termasuk tempat yang menjadi milik kaum muslimin. Dah, sampai situ dulu. Ada yang menanyakan? Nggak? Ya. Ya, nggak apa-apa ya. Ngerti ya? Nah, sedikit-sedikit kita bahas. Ini yang kemarin yang Palestina sudah dibacakan. Siapa yang membacakan? Ada? Ada? Ustazah siapa? Ani, Salma? Bukan? Siapa? Oh, Vale? Iya, alhamdulillah. Itu tentang Palestina. Nah, itu sudah harus tahu juga. Ya, mungkin begitu. Mari kita tutup dengan membaca surat Al-Asr sama-sama. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abadani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wal afiyatil abadani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abadani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillah. Iya.